Mereka bilang di sana musuhmu bukan cuma orang yang membawa senapan. Kadang musuhmu adalah gunung itu sendiri. Kisah yang akan kita bahas hari ini adalah salah satu legenda paling terkenal dari periode itu. Sebuah insiden yang terjadi di pos pemeriksaan nomor 4 atau sering disebut oleh para veteran sebagai pos hantu. Mari kita putar waktu ke musim dingin tahun 2000. Lokasinya adalah Lembah Argun, sebuah celah sempit di pegunungan Kaukasus Selatan yang menjadi jalur tikus utama bagi para pemberontak dan penyelundup senjata. Ini adalah cerita tentang perang fisik yang sangat nyata, peluru yang ditembakkan, dan musuh yang mungkin tidak pernah ada di sana. Ini bukan cerita tentang hantu transparan yang menakuti orang di lorong gelap. Cuaca di sana bukan sekadar buruk, tapi mematikan. Suhu rata-rata di malam hari bisa jatuh hingga minus 20 derajat Celcius. Angin bertiup begitu kencang hingga bisa merobek tenda militer. Dan yang paling parah adalah kabutnya. Penduduk lokal menyebutnya susu setan. Kabut ini begitu tebal dan putih pekat sehingga jika kalian merentangkan tangan ke depan, kalian tidak akan bisa melihat ujung jari kalian sendiri. Di tengah neraka beku inilah, satu peleton pasukan OMON di unit polisi khusus Rusia ditugaskan untuk menjaga sebuah pos blokir terisolasi. Mereka bukan anak-anak wajibi militer yang baru kemarin sore memegang senjata. Mereka adalah veteran, pria-pria keras yang sudah terbiasa melihat darah dan kematian. Tugas-tugas mereka sederhana di atas kertas, amankan jalur, periksa setiap kendaraan, dan tembak apapun yang bergerak mencurigakan di malam hari. Posisi mereka strategis, terletak di sebuah dataran tinggi kecil yang menghadap langsung ke mulut lembah. Secara taktis, ini adalah posisi bertahan yang sempurna. Musuh harus mendaki tebing terjal untuk mencapai mereka, memberikan pasukan kecil keunggulan. Namun, isolasi mulai memakan kewarasan mereka. Komandan unit, sebut saja Kapten Volkov, mencatat dalam log hariannya bahwa anak buahnya mulai gelisah. Bukan karena takut pada musuh, tapi karena kesunyian. Beberapa prajurit melaporkan melihat bayangan bergerak di pinggir hutan saat mereka berjaga. Bayangan yang berdiri tegak, mengamati, lalu menghilang menjadi asap saat disorot lampu senter. Volkov, sebagai perwira yang rasional, menganggap itu hanya efek kelelahan mata akibat memandang salju putih terlalu lama. Dia memerintahkan rotasi jaga di perkotak. Jangan biarkan imajinasi membunuhmu sebelum peluru musuh melakukannya, tegurnya pada anak buahnya. Tapi jauh di dalam hatinya, Volkov juga merasakannya. Perasaan purba bahwa mereka sedang diawasi, bukan oleh satu atau dua pasang mata, tapi oleh ratusan. Hutan pinus di sekeliling pos mereka terasa hidup. Dan pada malam keempat, perasaan itu terbukti benar. Atau setidaknya, begitulah yang mereka kira. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya, jarak pandang nol mutlak. Para penjaga di perimeter luar hanya mengandalkan pendengaran dan kawat jebakan yang dipasang di suara. Sekitar pukul 2 dini hari, keheningan malam itu pecah, bukan oleh suara tembakan, tapi oleh suara mendesis yang tajam, salah satu kawat jebakan di sektor utara terputus. Sesaat kemudian, sebuah suara merah melesat ke langit, membelah kabut tebal dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Dan dalam cahaya merah yang berkedip-kedip itu, penjaga yang bertugas berteriak histeris melalui radio. Teriakan yang membuat darah semua orang membeku. Kontak musuh dalam jumlah besar, mereka menyerbu bukit. Dalam hitungan detik, pos nomor 4 berubah dari asrama yang sunyi menjadi sarang lebah yang mengamuk. Alam sirin diputar manual prajurit-prajurit yang sedang tidur melompat dari kantung tidur mereka, menyambar senapan A-74 dan berlari menuju parit perlindungan hanya dengan memakai kaos dalam di tengah. Suhu beku Kapten Volkov menerobos keluar dari bunker komando, memegang teropong malamnya. Apa yang dia lihat, atau apa yang dia pikir dia lihat, adalah mimpi buruk setiap komandan. Di lereng bukit di bawah mereka, bayangan hitam membanjiri salju seperti semut. Ratusan siluet manusia berlari mendaki menuju posisi mereka. Volkov tidak ragu, ini bukan penyusupan kecil. Ini adalah serangan gelombang manusia, sebuah taktik bunuh diri untuk merebut pos. Buka tembakan, tahan mereka di garis perimeter, perintahnya. Dan seketika itu juga, malam di pegunungan Kaukasus meledak. Puluhan senapan mesin PAM memuntahkan peluru ke arah kegelapan. Mortir-mortir ringan ditembakkan ke udara, menciptakan ledakan cahaya yang menerangi lereng bukit. Pertempuran itu intens, brutal, dan memekakan telinga. Para prajurit Rusia bersumpah mereka melihat musuh jatuh. Mereka melihat tubuh-tubuh terlempar ke udara saat terkena ledakan granat. Mereka bahkan bisa mendengar suara musuh. Di sela-sela rentetan tembakan senapan mesin, mereka mendengar teriakan perang yang khas dalam bahasa lokal. Mereka mendengar perintah serangan, mereka mendengar jeritan kesakitan dari orang-orang yang tertembak. Itu adalah pengalaman audiovisual yang lengkap dan mengerikan.
Bau mesiu memenuhi udara, bercampur dengan bau ozon dan keringat dingin. Selongsong peluru panas berjatuhan ke atas salju, melelahkan es di sekitar kaki para prajurit. Tidak ada satupun orang di pos itu yang meragukan apa yang sedang terjadi. Mereka sedang bertempur demi nyawa mereka. Serangan itu tidak berhenti, gelombang demi gelombang musuh seolah terus bermunculan dari dalam kabut. Setiap kali satu baris musuh dijatuhkan, baris berikutnya muncul menggantikan. Amunisi mulai menipis, laras senapan mesin memerah karena panas berlebih. Kapten Volkov berteriak di radio, memohon bantuan artileri dari markas, tapi yang dia dapatkan hanyalah suara statis radio yang kosong. Mereka benar-benar sendirian menghadapi kiamat ini. Kita akan mati di sini, pikir salah satu serdadu muda sambil mengganti magasinnya. Jumlah mereka terlalu banyak. Pertempuran itu berlangsung selama 4 jam tanpa henti. 4 jam adrenalin murni, ketakutan, dan kekerasan. Menjelang pukul 6 pagi, tepat saat cahaya matahari pertama mulai menyentuh puncak gunung, serangan itu tiba-tiba berhenti, hening, begitu saja. Suara teriakan musuh lenyap, bayangan-bayangan yang menyerbu tadi menghilang kembali ke dalam kabut dan hutan. Para prajurit Omon masih siaga di parit mereka, nafas mereka menggebu, mata mereka liar menatap ke depan, tangan mereka gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sisa adrenalin. Mereka menunggu serangan susulan, tapi tidak ada apa-apa, hanya angin pagi yang berhembus pelan, membawa pergi asap mesi. Kapten Volkov melihat jam tangannya, mereka selamat, mereka berhasil menahan serangan batalion musuh dengan amunisi yang nyaris nol. Sekarang saatnya menghitung kerugian musuh. Volkov yakin, dengan volume tembakan yang mereka lepaskan, lereng bukit di depan mereka pasti sudah menjadi ladang pembantaian. Dia memperkirakan setidaknya ada 50 hingga 100 mayat musuh yang tergeletak di sana. Dia memerintahkan satu regu pengintai untuk maju ke depan, memeriksa mayat-mayat itu, mengamankan senjata musuh, dan mencari dokumen intelijen. Hati-hati dengan jebakan pada mayat, perintah Volkov. Regu pengintai itu memanjat keluar dari parit perlindungan. Sepatu bot mereka bergerak di atas salju yang keras. Mereka berjalan menuruni lereng bukit dengan senjata teracung, siap menembak jika ada musuh yang masih sekarat. Kabut padi mulai menipis, memperlihatkan medan pertempuran dengan jelas. Dan saat itulah langkah mereka terhenti. Wajah serdadu yang memimpin regu pengintai itu berubah pucat, lebih pucat dari salju di sekitarnya. Dia menurunkan senjatanya, matanya terbelalak tidak percaya. Dia menoleh ke arah Kapten Volkov yang berdiri di atas pos, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Volkov bingung, laporan apa yang kalian temukan? Teriaknya dari kejauhan. Seran itu menjawab dengan suara yang bergetar, suara yang terdengar seperti orang yang baru saja melihat hantu. Kapten, tidak ada apa-apa di sini. Volkov mengernyit, apa maksudmu tidak ada apa-apa? Mayatnya, senjatanya, seran itu menunjuk ke hamparan salju di depan mereka. Tidak ada mayat, Kapten, tidak ada darah, tidak ada senjata. Dan yang paling mengerikan, seran itu melanjutkan kalimatnya dengan nada yang hampir menangis, Kapten, bahkan tidak ada jejak kaki. Kepanikan dalam pertempuran adalah halaman biasa. Tapi kepanikan di tengah keheningan adalah jenis teror yang berbeda. Kapten Volkov turun sendiri ke lereng bukit itu. Dia berjalan tertatih-tatih melewati tumpukan selongsong peluru kuningan yang berserakan di parit pertahanan pasukannya sendiri. Jumlahnya ribuan, berkilauan di bawah sinar matahari pagi seperti karpet emas. Itu adalah bukti fisik bahwa pasukannya telah menembakkan ton amunisi semalam. Senjata mereka kotor, larasnya masih hangat, dan bom mesiu masih menyengat di seragam mereka. Pertempuran itu nyata, setidaknya itulah yang dirasakan tubuh mereka. Namun, begitu Volkov melangkah melewati batas perimeter kawat berduri, realitas mulai bengkok. Di depannya terbentang hamparan salju perawan, putih, mulus, dan tak tersentuh. Secara logika militer, area ini seharusnya hancur. Dengan ribuan peluru senapan mesin dan puluhan mortir yang ditembakkan ke zona ini, saljunya seharusnya berwarna merah darah, dipenuhi kawah ledakan, dan tercabik-cabik oleh jejak kaki ratusan penyerang. Tapi tidak ada satupun goresan, tidak ada potongan kain seragam, tidak ada jeceran darah, dan yang paling mustahil, tidak ada selongsong peluru musuh. Volkov. Malam itu para penjaga di perimeter luar hanya mengandalkan pendengaran dan kawat jebakan yang dipasang di suar. Sekitar pukul 2 dini hari, keheningan malam itu pecah, bukan oleh suara tembakan, tapi oleh suara mendesis yang tajam. Salah satu kawat jebakan di sektor utara terputus. Sesaat kemudian, sebuah suara merah melesat ke langit, membelah kabut tebal dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Dan dalam cahaya merah yang berkedip-kedip itu, penjaga yang bertugas berteriak histeris melalui radio. Teriakan yang membuat darah semua orang membeku. Kontak, musuh dalam jumlah besar,
mereka menyerbu bukit. Dalam hitungan detik, pos keempat berubah dari asrama yang sunyi menjadi sarang lebah yang mengamuk. Alam sirih diputar manual prajurit-prajurit yang sedang tidur melompat dari kantung tidur mereka, menyambar senapan A-74 dan berlari menuju parit perlindungan hanya dengan memakai kaos dalam di tengah. Suhu beku Kapten Volkov menerobos keluar dari bunker komando, memegang teropong malamnya. Apa yang dia lihat, atau apa yang dia pikir dia lihat, adalah mimpi buruk setiap komandan. Di lereng bukit di bawah mereka, bayangan hitam membanjiri salju seperti semut. Ratusan siluet manusia berlari mendaki menuju posisi mereka. Volkov tidak ragu, ini bukan penyusupan kecil, ini adalah serangan gelombang manusia. Sebuah taktik bunuh diri untuk merebut pos. Buka tembakan, tangan mereka di garis perimeter, perintahnya. Dan seketika itu juga, malam di pegunungan Kaukasus meledak. Puluhan senapan mesin PAM memuntahkan peluru ke arah kegelapan. Mortir-mortir ringan ditembakkan ke udara, menciptakan ledakan cahaya yang menerangi lereng bukit. Pertempuran itu intens, brutal, dan memekakan telinga. Para prajurit Rusia bersumpah mereka melihat musuh jatuh. Mereka melihat tubuh-tubuh terlempar ke udara. Mereka bahkan bisa mendengar suara musuh di sela-sela rentetan tembakan senapan mesin. Mereka mendengar teriakan perang yang khas dalam bahasa lokal. Mereka mendengar perintah serangan, mereka mendengar cerita kesakitan dari orang-orang yang tertembak. Itu adalah pengalaman audiovisual yang lengkap dan mengerikan. Bau mesiu memenuhi udara, bercampur dengan bau ozon dan besi dingin. Selongsong peluru panas berjatuhan ke atas salju, melelehkan es di sekitar kaki para prajurit. Tidak ada satupun orang di pos itu yang meragukan apa yang sedang terjadi. Mereka sedang bertempur demi nyawa mereka. Serangan itu tidak berhenti, gelombang demi gelombang musuh seolah terus bermunculan dari dalam kabut. Setiap kali satu baris musuh dijatuhkan, baris berikutnya muncul menggantikan. Amunisi mulai menipis, laras senapan mesin memerah karena panas berlebih. Kapten Volkov berteriak di radio, memohon bantuan artileri dari markas. Tapi yang dia dapatkan hanyalah suara statis radio yang kosong. Mereka benar-benar sendirian menghadapi kiamat ini. Kita akan mati di sini, pikir salah satu sersan muda sambil mengganti magazin terakhirnya. Jumlah mereka terlalu banyak, pertempuran itu berlangsung selama 4 jam tanpa henti. 4 jam adrenalin murni, ketakutan, dan kekerasan. Menjelang pukul 6.00 pagi, tepat saat cahaya matahari pertama mulai menyentuh puncak gunung, serangan itu tiba-tiba berhenti. Hening, begitu saja. Suara teriakan musuh lenyap. Bayangan-bayangan yang menyerbu tadi menghilang kembali ke dalam kabut dan hutan. Para prajurit Pomon masih siaga di baris mereka. Napas mereka memburu, mata mereka liar menatap ke depan. Tangan mereka gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sisa adrenalin. Mereka menunggu serangan susulan, tapi tidak ada apa-apa. Hanya angin pagi yang berhembus pelan, membawa pergi asap mesiu. Kapten Volkov melihat jam tangannya, mereka selamat. Mereka berhasil menahan serangan batalion musuh dengan amunisi yang nyaris nol. Sekarang saatnya menghitung kerugian musuh. Volkov yakin, dengan volume tembakan yang mereka lepaskan, lereng bukit di depan mereka pasti sudah menjadi ladang pembantaian. Dia memperkirakan setidaknya ada 50 hingga 100 mayat musuh yang tergeletak di sana. Sersan yang memimpin regu pengintai itu berubah pucat, lebih pucat dari salju di sekitarnya. Dia menurunkan senjatanya, matanya terbelalak tidak percaya. Dia menoleh ke arah Kapten Volkov yang berdiri di atas pos, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Volkov bingung, laporan, apa yang kalian temukan? Teriaknya dari kejauhan. Sersan itu menjawab dengan suara yang bergetar, suara yang terdengar seperti orang yang baru saja melihat hantu. Kapten, tidak ada apa-apa di sini, Volkov mengernyit. Apa maksudmu tidak ada apa-apa, mayatnya? Senjatanya, sersan itu menunjuk ke hamparan salju di depan mereka. Tidak ada mayat, Kapten, tidak ada darah. Tidak ada senjata, dan yang paling mengerikan, sersan itu melanjutkan kalimatnya dengan nada yang hampir menangis, Kapten, bahkan tidak ada jejak kaki. Kepanikan dalam pertempuran adalah halaman biasa, tapi kepanikan di tengah keheningan adalah jenis teror yang berbeda. Kapten Volkov turun sendiri ke lereng bukit itu. Dia berjalan tertatih-tatih melewati tumpukan selongsong peluru kuningan yang berserakan di parit pertahanan pasukannya sendiri. Jumlahnya ribuan, berkilauan di bawah sinar matahari pagi seperti karpet emas. Itu adalah bukti fisik bahwa pasukannya telah menembakkan ton amunisi semalam. Senjata mereka kotor, larasnya masih hangat, dan bau mesiu masih menyengat di serada mereka. Pertempuran itu nyata, setidaknya itulah yang dirasakan tubuh mereka. Namun,
Begitu Volkov melangkah melewati batas perimeter kawat berduri, realitas mulai bengkok. Di depannya terbentang hamparan salju perawan, putih, mulus, dan tak tersentuh. Secara logika militer, area ini seharusnya hancur dengan ribuan peluru senapan mesin dan puluhan mortir yang ditembakkan ke zona ini. Saljunya seharusnya berwarna merah darah, dipenuhi kawah ledakan dan tercabik-cabik oleh jejak kaki ratusan penyerang. Tapi tidak ada satupun goresan, tidak ada potongan kain seragam, tidak ada ceceran darah, dan yang paling mustahil, tidak ada selongsong peluru. Kokov berlutut menyentuh salju itu dengan tangan telanjang. Dia mencari tanda-tanda bahwa musuh mungkin menyeret mayat teman mereka, sebuah taktik umum pejuang Chechnya untuk tidak meninggalkan jenazah. Api menyeret ratusan mayat akan meninggalkan jejak seretan yang lebar dan dalam. Di sini, saljunya padat dan rata, seolah-olah badai semalam tidak pernah terjadi dan pertempuran 4 jam itu hanyalah mimpi buruk kolektif. Ini tidak mungkin, gumamnya, aku melihat moncong senjata mereka menyala. Di belakangnya moral pasukan runtuh seketika. Para prajurit Omon yang tangguh itu mulai saling pandang dengan mata nanar. Mereka mulai meragukan kewarasan mereka sendiri. Apakah kita gila? Bisik salah satu prajurit. Apakah kita semua berhalusinasi menembaki hantu selama 4 jam? Pertanyaan itu lebih menakutkan daripada peluru. Jika musuh nyata, kau bisa membunuhnya. Tapi jika musuh itu ada di dalam kepalamu, kemana kau harus lari? Investigasi lapangan dilakukan dengan putus asa. Volkov memerintahkan anak buahnya menyisir area radius 1 kilometer. Hasilnya nihil, tidak ada jejak kaki yang menjauh dari pos. Seolah-olah pasukan yang menyerang mereka semalam muncul dari udara kosong, bertempur, lalu menguap begitu saja. Satu-satunya jejak fisik yang ditemukan adalah di tembok pos mereka sendiri. Ada bekas-bekas hantaman di beton, tapi ketika teknisi memeriksa, mereka menemukan fakta yang lebih gila. Semua serpihan logam yang tertanam di tembok itu berasal dari peluru kaliber 5, 45 dan 7, 62 buatan Rusia. Tidak ada peluru musuh itu artinya. Di tembakan balasan yang mereka dengar dan rasakan semalam kemungkinan besar adalah pantulan peluru mereka sendiri, atau sesuatu yang lain. Malam itu, tidak ada yang berani tidur di pos nomor 4. Ketakutan akan hantu digantikan oleh ketakutan akan pengadilan militer. Mereka telah membuang 70% cadangan amunisi mereka untuk menembaki angin. Di mata markas besar, ini adalah kelalaian berat atau tanda ketidakstabilan mental. Volkov duduk di bunkernya, mencoba menulis laporan insiden. Tangannya gemetar di atas kertas, bagaimana dia menjelaskan ini kepada jenderal di Moskow. Lapor, kami diserang oleh satu batalion hantu, dia akan langsung dicopot. Dicopot dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Akhirnya, Volkov memutuskan untuk memanggil seorang pemandu lokal tua dari desa terdekat, seorang pria session yang netral, untuk meminta pendapat. Pria tua itu datang, melihat lokasi kejadian, melihat wajah-wajah pucat para tentara Rusia, dan dia tidak tampak terkejut. Dia hanya menunjuk ke puncak gunung di atas mereka dan berkata dengan suara datar, kalian membangun pos di tempat yang salah. Ini adalah lembah Kemang. Pria tua itu menjelaskan legenda lokal bahwa gunung di sektor itu memiliki kandungan mineral tertentu dan bentuk akustik yang unik. Menurut kepercayaan lokal, tempat itu dikuasai oleh jin yang suka meniru suara perang. Tapi ada penjelasan yang lebih ilmiah yang beredar di kalangan ahli teori konspirasi militer. Teori ini menyebutkan tentang senjata akustik. Rumor mengatakan bahwa di era Soviet, dulu pernah menguji senjata infrasonik di pegunungan Kaukasus. Gelombang suara frekuensi rendah yang tidak bisa didengar telinga manusia, tapi bisa memicu getaran pada bola mata yang menyebabkan halusinasi visual melihat bayangan hitam dan memicu rasa panik purba. Di otak, apakah pasukan Omon ini secara tidak sengaja terkena residu eksperimen senjata rahasia? Atau apakah kondisi geologis lembah itu secara alami memantulkan dan memperkuat suara angin menjadi halusinasi audio yang menipu otak yang kurang tidur? Apapun kebenarannya, pos nomor 4 tidak bertahan lama. 2 hari setelah insiden itu, seluruh peleton dievakuasi dengan helikopter. Alasan resminya, rotasi medis akibat kelelahan tempur akut. Pos itu ditinggalkan kosong, dibiarkan dimakan salju. Tidak ada pasukan lain yang mau menempatinya. Bertahun-tahun kemudian, beberapa veteran dari unit itu bertemu kembali dalam Reni. Sebagian besar dari mereka sudah keluar dari militer, menjadi alkoholik, atau hidup dalam isolasi. Mereka tidak pernah membicarakan detail malam itu kepada istri atau anak-anak mereka. Tapi di antara mereka, ada satu kesepakatan bisu yang mengerikan. Bahwa malam itu mereka tidak berhalusinasi. Mereka semua melihat wajah-wajah musuh itu. Mereka melihat seringai di wajah bayangan yang mendaki bukit. Bagi mereka,
itu bukan jin, dan itu bukan gelombang suara. Bagi mereka, malam itu neraka bocor sedikit, menumpahkan memori perang masa lalu ke masa kini. Dan sampai hari ini, di celah pegunungan Argun, jika kalian mendaki cukup tinggi saat badai salju turun, konon kalian masih bisa mendengar suara pertempuran itu. Suara ribuan senapan yang menyala, teriakan perintah serangan, dan jeritan kematian. Tapi jika kalian melihat ke bawah, saljunya tetap putih bersih, tanpa noda, tanpa jejak. Orang meninggalkan bekas luka pada manusia, itu sudah pasti. Tapi kisah pos nomor 4 mengajarkan kita satu halaman yang lebih gelap, bahwa mungkin, hanya mungkin, perang juga meninggalkan bekas luka pada tanah itu sendiri. Dan terkadang, tanah itu mengingat dan mengulang kembali traumanya kepada siapapun yang cukup bodoh untuk mendengarkan.